Bapak Basuki Cahayapurnama yang sangat saya hormati, saya sangat berterima kasih Anda berkenan meluangkan waktu. Saya tahu Anda masih dalam proses pemulihan dari keterpaparan corona, tapi sekarang saya lihat Anda sudah segar bugar kembali dan saya harapkan Anda sudah siap kembali untuk berkarya bagi nusa dan bangsa ini. Nah, Pak Basuki Cahayapurnama, saya tahu benar Anda seorang Nasrani yang sangat saleh dan Anda sangat memperhatikan ajaran-ajaran dari Yesus Kristus. Nah, saya memberanikan diri untuk yakin bahwa kepulihan Anda dari keterpaparan corona itu pasti Yesus Kristus berperan di situ. Nah, maka hari ini saya mohon perkenan Anda untuk berkisah bagaimana Yesus Kristus ini menjadi pedoman perjalanan hidup Anda. Silakan Pak Basuki Cahayapurnama. Silakan. Terima kasih Pak Jaya. Ya, saya adalah orang yang percaya keselamatan itu adalah anugerah. Ya, itu yang saya yakini. Ini adalah sebuah anugerah. Dan Yesus itu disebut anak Allah karena dia adalah firman Allah yang dilahirkan jadi manusia melalui rahim seorang perawan Maria karena pekerjaan Roh Kudus, Roh Allah. Jadi saya suka cerita sama teman saya, kalau ada seorang perempuan itu hamil, mengandung, lahir seorang anak, maka kalau yang A yang menghamili dia, ya dia disebut anak si A. Nah, kalau Roh Allah yang menyebabkan Maria hamil, ya yang lahir ya anak Allah. Disinilah saya mengenal Allah Trinitas. Jadi Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya saya, itu saya sembah, saya kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena Yesus itu adalah firman Allah yang hidup, maka ketika membaca firman Tuhan yang kita baca tuh jadi hidup. Jadi memberikan iluminasi, ada pencerahan. Jadi saya menganut pengajaran teologi reform. Apa yang membedakan kata rema dengan iluminasi? Kalau rema itu ada kesan saya mencocokkan dengan kondisi saya, mencari pembenaran dari firman Tuhan yang saya baca. Tapi kalau iluminasi itu memang saya baca secara rutin, saya tidak mencari pencocokkan. Lalu firman itu yang saya baca hari itu seolah-olah berbicara kepada saya, menguatkan saya, membuat saya itu bertahan. Misalnya ketika ada seorang, ini Pak Kardinal Sonario, beliau waktu besok saya di Makobrimob beberapa kali, dia tanya kepada saya, mohon maaf dia tanya, ini Pak Ahok kan orangnya temperamen. Ketika diputuskan masuk ke Makobrimob, kenapa tidak emosi ya? Tidak marah-marah gitu ya. Saya berpikir bisa ngamuk-ngamuk ini. Ya. Terus di TV juga terbuka, ada live, bisa datang ke kamera marah-marah, maki-maki. Kenapa ya? Kenapa bisa Anda nunduk sampai masuk ke Cipinang? Saya lihat di TV, saya pikir kapan ngamuknya nih? Kok enggak? Oke. Ya, lalu saya juga nggak bisa jawab langsung, tapi saya bilang begitu sama beliau. Saya ada merasakan damai sejahtera, ketenangan, nggak ada kebencian, nggak ada kemarahan. Wow. Lalu saya juga tidak mengerti ini Roh Tuhan gimana nih. Nah, kemudian di dalam tahanan saya waktu baca Alkitab, saya temukan itu di Filipi 4 ayat 7 yang mengatakan
Dia gunakan dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Yesus. Ini anugerah karena digunakan dan. Berarti bukan saya. Nah, saat disitulah saya mulai berpikir, saya bisa mulai mengerti 500 tahun yang lalu ketika tokoh-tokoh gereja reform dibakar hidup-hidup, dihukum mati, kok bisa nyanyikan lagu him. Sampai seorang John Calvin bingung, kok orang dibakar, disiram lilin, diikat, kok masih naikkan puji-pujian him. Nah, saya mulai berpikir, ketika kita diizinkan mati martir pun, roh Allah yang memberikan kita damai sejahtera itu adalah anugerah. Lalu saya mulai mengerti di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, ketika Stefanus dirajam mati, dirajam batu, dia pun masih bisa nyembah Allah melihat pintu terbuka. Lalu saya mulai masuk, waktu membaca ayat itu dapat iluminasi, saya mulai melihat bagaimana Yesus yang 100% manusia, ketika roh Allah meninggalkan dia bisa mengucapkan 7 kalimat agung di atas kayu salib. Padahal kalau kita baca buku psikologi atau buku kesehatan, orang kalau udah disalib itu, mulai halusinasi, mulai ngamuk, mulai ngomong yang ngaco. Karena darahnya terus tetes. Tapi Yesus kenapa enggak? Kan dia 100% manusia ketika dia menanggung semua dosa manusia di atas kayu salib. Ini pasti ada damai sejahtera itu. Lalu dalam perjalanan saya, kadang kita galau balik lagi dalam tahanan itu. Nah, saya mulai temukan satu. Ini usaha. Kalau tadi anugerah grace, ini usaha effort. Effortnya apa? Saya temukan di Kolose 3 ayat 15. Kalau tadi kan then you will experience gitu ya. Kamu akan ngalamin. Kalau yang ini dia gunakan let. Indonesia diterjemahkan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Sebagaimana kamu dipanggil menjadi satu tubuh dengan Kristus dan bersyukurlah. Nah, saya kira inilah kalimat waktu saya kena COVID. Pertama saya galau, karena mama saya kena, istri kena, mertua kena, anak yang kecil juga kena. Wah, bingung, karena semua kena. Itu langsung waktu dites, tanda angka CT-nya itu drop. Dokter bilang, wah ini drop. Kenapa? Kita stres. Kalau kita stres, kemudian dalam 3 hari dia naik itu cepat, dokter juga bingung, kok bisa naik itu cepat, kata perawat itu. Nah, saya mau temukan lagi kalimat itu, saya berpikir, saya terlalu sibuk selama ini, lalu ketika kita ada di tahanan di rumah sakit, saya berpikir ini harus ada damai sejahtera Kristus yang perintah hati dan bersyukur. Kita bersyukur karena virus asli, ini lebih dari booster. Nah, ketika kita bisa melihat, memandang segala kejadian dengan perspektifnya Tuhan, maka itu terjadi pemulihan begitu cepat. Nah, itulah yang saya alamin. Kenapa saya yakin firman Tuhan itu hidup dan dia sangat menolong ketika kita mengalami banyak persoalan di dunia ini. Dan ada satu hal lagi yang saya pelajari. Kita sering sekali mengatakan bahwa hanya satu Allah, tidak boleh ada Allah lain selain kita. Seperti di hukum Taurat. Nah, sebenarnya apa sih Allah-Allah lain itu? Nah, saya mau ditemukan juga. Apapun juga di dunia ini, sakit penyakit, atau anak, atau pasangan, atau orang tua, atau tempat kerja, atau jabatan, yang bisa membuat hati kita jadi galau, atau kehilangan sukacita, dan damai sejahtera, berarti itu adalah berhala kita. Berarti dia melebihi Tuhan yang kita sembah. Harusnya kita melihat segala sesuatu, Tuhan yang tertinggi, Tuhan izinkan ini terjadi, tentu untuk kebaikan kita. Nah, itulah yang saya dapat sharekan dalam menghadapi COVID itu, Pak. Wah, Anda ini, apakah pertanyaan saya kagum sekali bagaimana Anda bicara itu mengenai teologi, tapi Anda juga bicara pengalaman pribadi, ya? Dan Anda ingat ayat-ayat itu semua. Apakah itu sudah Anda miliki sebelum
Anda kalau kita mau dengan peristiwa itu sebelum Anda masuk di tahanan BRIMOB itu. Apakah Anda sudah memiliki itu atau setelah itu Anda kemudian mulai menyadari ini semua? Silakan. Saya dikasih anugerah dari Tuhan dengan baik ketika saya mau sekolah ke Jakarta. Oh. Saya dari keluarga, dari mama, kakek nenek itu yang Kristen. Kakek saya waktu itu ketua majelis gereja di kota saya di Gantung. Mama malah setelah menikah dengan papa tuh tidak jadi Kristen sebetulnya. Dan saya bersyukur waktu saya mau berangkat ke Jakarta sekolah tahun 81, kakek saya memberikan saya sebuah Alkitab yang nggak ada pinggirannya. Lalu kakek saya hanya mengatakan, ini yang terpenting buat kamu jadi pedoman. Kamu harus baca. Itu yang saya bawa ke Jakarta. Dan saya sering lihat kakek saya itu kalau mau tidur, dia duduk di tepi ranjang, dia berdoa. Dia orang susah sebetulnya, punya anak banyak. Saya baru meninggal tahun lalu. Lalu, ya saya sampai Jakarta, saya baca Alkitab. Nggak ngerti pertama, kita baca. Tapi kemudian firman Tuhan yang saya baca ini, jadi seperti menjawab saya, jadi seperti bicara kepada saya. Jadi akhirnya saya suka baca firman Tuhan. Nah, sempat dulu papa saya kalau datang saya kuliah, saya SMA di Jakarta. Terus waktu saya kuliah, papa saya datang, papa saya waktu itu belum jadi Kristen. Beliau lihat saya baca Alkitab, dia marah sama saya. Katanya, saya perhatiin kamu bangun tidur baca, mau tidur baca. Saya suruh kamu ke Jakarta itu kuliah. Nanti kalau kamu nggak lulus baru saya marahin tuh pendeta semua katanya. Nah, terus ya saya diam aja. Saya baptis, tapi waktu saya bisa lulus dari angkatan yang cepat, mama saya cerita, papa saya keluar air mata. Dia nggak sangka Ahok bisa lulus. Karena kondisi keuangannya susah. Papa saya lagi susah kondisi keuangan. Kadang-kadang saya ujian itu mesti tunggu bapak saya datang. Dulu nggak bisa transfer. Dia pinjam-pinjam duit baru dia datang dari Jakarta. Saya mesti tungguin dia. Untuk bayar baru dapat nomor ujian. Jadi saya sering masuk ke kelas ujian itu telat. Karena nggak tahu ruangan saya yang mana. Jadi mesti bayar di admin baru dapat nomor di ruangan mana. Ya bapak saya merasa ini suatu kasih karunia Tuhan. Nah tentu dalam pelajaran baca firman Tuhan itu, saya baca saya nggak ngerti. Sedang saya baca ya lupa baca lupa hilang-hilang gitu ya. Nah baru kemudian ketika papa saya sakit, saya lulus insinyur S1. Saya tadi berpikir mau kerja di rig minyak. Karena gajinya cukup baik, makanan juga enak. Kalau di darat juga hotel yang terbaik. Di tengah laut juga kasih makanan yang enak. Ya saya cita-cita saya mau jadi wellsite geologis. Situasi ya buat keluarga saya masih kerja di laut lebih gede gaji. Tapi situasi beda. PT Timah waktu itu tidak bayar. Hampir semua kontraktor Timah itu bangkrut. Ada 7 bulan tidak bayar dan waktu itu tight money policy. Itu bunga bank bisa 55-60%. Lalu papa saya pinjam duit di luar itu bisa kena 10% per bulan. Terus papa saya sakit, kena kanker. Saya satu-satu yang udah lulus, mau nggak mau disuruh pulang ke Belitung. Waktu saya pulang ke Belitung, saya juga bingung. Nggak ada uang ini. Bayar uang nggak ada, saya cuma sama adik saya yang kecil sudah pulang duluan ke surga. Jadi saya malam-malam bingung. Dulu nggak ada telepon, nggak ada WA, nggak ada HP. Kalau mau telepon mesti ke ibu kota kira-kira 90 km. Itu saya minta sama pak saya itu ada AP ya bahasa Hokkien. Abang papa saya untuk uang untuk interlokal. Kadang-kadang pun interlokal nggak bisa. Jadi Telkom itu kadang cuaca jelek nggak bisa, harus pulang. Di situ saya malam-malam, ya saya sama adik saya yang kecil itu, kita nyanyi lah, pakai lagu PPK, KPK istilahnya, puji-pujian itu.
Saya masih ingat tuh dia suka komentar. Kok suara kita jelek ya kok? Saya bilang ya nggak apa-apa, kita muji Tuhan. Nah kalau malam saya tidur, saya sampai satu tahap doa gini sama Tuhan. Tuhan, saya kalau bisa nggak mau bangun lagi besok pagi deh. Karena ada karyawan 126 orang atau berapa gitu. Tambangnya ada 11 apa, saya lupa lah angkanya. Nggak ada sholat, nggak ada uang, nggak ada gaji, PT Timah nggak bayar. Separpat nggak bayar. Orang nagih. Bagaimana bisa? Nah saat saya bangun pagi, saya duduk depan rumah. Dulu depan rumah itu masih pakai rumput Manila. Itu ada embun. Nah disitulah firman Tuhan yang pernah saya baca semua. Itu keluar di dalam pikiran saya. Seperti jadi dialog. Misalnya contoh gini kan. Kita sering nyanyi bahwa atau di Mazmur itu saya lupa Mazmur berapa. Itu embun itu ya seperti berkat Tuhan dicurahkan. Ini seperti mana ketika orang Israel keluar dibawa Mesir. Pagi-pagi seperti mana. Jadi sebenarnya Tuhan sediain kita makan. Hari ke hari. Kenapa saya mesti menuntut lebih dari 2 hari? Asal sehari cukup sehari. Kalau saya mulai doa, saya takut bangkrut. Lalu mulailah ada dialog dari yang saya baca firman Tuhan. Sesungguhnya langit bumi isi semua punya Allah. Timah juga punya Allah. Semua harta perusahaan kita juga punya Tuhan. Saya ini hanyalah manajer yang menjaga. Lalu mulai terjadi dialog dalam hati. Saya mulai teringat gitu. Saya takut bangkrut. Lalu dalam hati saya kayak Tuhan ngomong gitu ya. Ini punya siapa? Ya punya Tuhan. Nah, kalau punya Tuhan, punya saya. Yang lebih takut bangkrut, yang punya apa yang kerja gitu. Oh yang punya dong gitu ya. Oh yang punya, mungkin nggak saya bangkrut? Nggak mungkin. Nah pengalaman itulah yang membuat saya suka baca Alkitab. Dulu masih bolong-bolong. Tapi kemudian saya baca Alkitab tiap tahun selesai satu Alkitab. Kira-kira 5 lembar lah sehari. Nah, ini saya ada buku yang ke-6 sekarang. Yang rutin. Jadi satu Alkitab biasa saya baca 5 tahun lalu saya ganti yang baru. Supaya saya juga punya pengalaman yang menarik. Sebetulnya firman Tuhan itu betul-betul hidup. Nah, saya waktu mulai kerja. Waktu itu papa saya sudah kembali, sudah sembuh. Saya kerja untuk pasir angkutan. Jadi selama kita jual pasir, kita urusin izin, angkutan orang lain. Lalu saya mulai ambil angkutan, papa saya bilang, kamu bisa rugi. Nggak, saya coba lah pasir. Saya mau kuliah lagi soal. Mau ambil master. Kita masih ada uang. Lalu waktu saya uji coba pertama angkutan, saya pikir mungkin impas sudah bagus. Tahu-taunya masih ada untung, hitung-hitung, bayar truk, bayar alat berat semua, makan. Saya lupa angka persis, tapi kira-kira 3,2 juta atau berapa gitu. Lalu saya mampir waktu pulang ke Jakarta, saya datang ke Bakian, saya datang gereja kecil dulu, Batu Hidup. Dulu itu masih cabang dari Gereja Kristus, Gereja Kristen Jakarta dari Kartini. Lalu si ibu pendeta naik ke mimbar. Dia ngomong, kita butuh keyboard, butuh sound system. Lalu dia sebutin angkanya, persis uang saya. Terus saya lagi nggak ada uang gitu kan. Orang Kristen cuma ngajarin kasih perpuluhan kan. Berarti kalau 3,2 juta saya hanya sumbang 320.000 kira-kira. Iya, betul. Angka kita asumsi betul angkanya. Tapi waktu saya, kenapa saya jadi galau? Tiba-tiba firman Tuhan yang saya pernah baca di Amsal itu keluar. Bawalah seluruh penghasilan pertamamu ke rumahku. Waduh, kayaknya ini firman nggak cocok buat saya. Ini buat petani zaman dulu gitu.
Saya hanya mau perpuluhan saja. Saya kenapa angkanya mirip ya? Angkanya cocok ya? Waduh, saya pulang, saya nggak mau kasih. Saya pulang, saya terus melawan. Nggak mau kasih. Saya hanya mau kasih 10% pokoknya. Lalu kemudian saya tidak damai, tidak sejahtera. Itu terus yang keluar. Kemudian ya sudah, saya putuskan usaha ini, hasil ini, saya akan bawa seluruhnya. Toh juga saya pikir juga tidak untung. Ini firman Tuhan mengatakan bahwa persembahan seluruhnya. Usaha pasir saya ini yang baru saya rintis. Udah saya kasih. Terus saya pesan sama Ibu Pendeta. Jangan bilang dari saya ya. Nanti semua orang kira saya kaya. Masih pujangan. Repot saya. Ini dikira yang paling susah dikira orang kaya. Kan makan malam minggu suruh traktir. 3,2 juta zaman dulu besar itu. Oh iya, ya. Ya sudah. Saya kasih lah. Kasih. Ya sudah saya lupakan. Makanya saya bilang firman Tuhan itu begitu ajaib. Lalu teman saya ngajak saya kerja sama papanya. Saya waktu itu mulai kuliah. Ambil di Prasetya Mulia, ambil MM. Dulu MBA. Keuangan. Lalu saya mulai bikin istilahnya proposal bisnis lah. Untuk bangun pabrik Gravel Peksen dari pasir itu. Tentu waktu bikin semua rencana proyeksi neraca rugi laba 5 tahun, kita tempel-tempelin kertas blueprint. Saya berpikir mau kasih teman saya anak gubernur yang membiayai. Karena saya tahu dia punya duit lumayan banyak. Ini pabrik ini cuma butuh 2 miliar gitu ya. 2 miliar waktu itu kira-kira $1 juta. Saya nggak punya uang itu, bapak saya nggak punya. Saya hanya mau jual ide. Tapi ketika teman saya lihat ini, dia tidak tertarik. Dia ngajak saya pembebasan lahan di Pulau Bintan waktu itu. Saya nggak mau, saya mau pulang sekaligus bisa bantu papa saya pikir. Kalau saya keluar kerja sana nggak sesuai. Adik-adik saya juga belum lulus. Saya mesti punya pabrik. Ya dia buang saja. Wah saya kesel, saya buang aja di meja semua. Nah satu hari teman saya juga satu angkatan biologi, dia telepon saya. Mas Suki, dia panggil saya, mereka nggak tahu saya apa. Mas Suki, tolong saya katanya. Saya kerja di asuransi mau dipecat nih. Kalau nggak dapat nasabah bisa dipecat katanya. Kamu tolong masuk asuransi. Saya bilang saya nggak mau. Saya mati bapak emak saya nggak ada pengaruh. Masih pujangan, udah nggak mau masuk asuransi. Jangan begitulah, saya datang. Orang asuransi pintar. Saya main ke tempat kamu lah, kita makan siang dulu. Supaya ngomong. Akhirnya teman kuliah ya sudah ada. Saya bilang, kamu sih geologi jual asuransi. Kerja di minyak dong, ngapain lu jual asuransi? Karena waktu itu minyak lagi, geologi lagi nggak laku pas kami lulus. Ya akhirnya ya sudah. Sampai ke kantor, dia tanya, ini kertas apa ini? Panjang-panjang. Terus saya bilang, lu kuliah dulu MBA bro, lu ngerti. Geologi mana ngerti. Ini finance ini. Padahal dalam hati saya bukan itu. Lu aja mau bangkrut, bapak lu udah mati. Bapak gue juga gak ada duit. Ini $1 juta bos. Pada ada duit lu ngapain gue jelasin sama lu. Lu gak ada duit juga. Tapi waktu saya masuk ke toilet, saya mau ke toilet, saya kencing. Itu firman yang pernah saya baca. Saya lupa di Amsal sebelah mana. Itu keluar ke saya. Menghina orang miskin. Itu saya menghina Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan mereka. Kamu nggak boleh memandang rendah orang. Memandang orang karena memandang latar belakang dia. Atau kamu punya maksud. Kalau dia cuma mau tanya tentang ini, kenapa kamu nggak ngajarin kira-kira gitu. Ya sudah, saya ajarin akhirnya. Saya kasih tahu. Nanyanya udah kayak investor 2-3 jam. Tapi saya nggak berani dongkol juga. Ya udah saya jelasin deh semua. Udah jelasin. Besoknya dia cari saya. Dulu kan nggak ada HP gitu. Cari lewat teman. Kenapa? Bapaknya panggil katanya. Kapan bapaknya? Pak maknya kawin lagi. Saya bilang, bukan. Bapak mertua katanya.
Wah, saya datanglah ke Menteng. Ketemu om-om. Pak Suki, tolong jelaskan sama om. Seperti kamu jelaskan sama Arya. Ini Arya udah almarhum juga. Yang mana om? Itu mau bangun pabrik gravel paction di Belitung. Saya tertarik itu katanya. Kamu jelaskan. Saya jelaskan lagi. Udah jelaskan. Ya sudah. Ya telepon tuh ke banknya. Saya ingat namun Cayman Island kirim pulang $1 juta. Begini ya katanya ya. Kamu sahamnya 30, saya 70. Tunggu balikin. Terus kan itu ada pasir papa saya. Udah pasir papamu bayar fee saja. Lebih untung pabrik. Tapi diikat eksklusif. Hanya jual ke pabrik kita. Mulailah saya bikin pabrik. Dan ketika Mei 98 lagi susah dihambat-hambat, tahun 99, wah kami cetak uang itu. Orang 1 ton $138, kami jual $224. Dan dolar bisa 15.000, 16.000 waktu itu. Ini pasir doang. Pasir yang harganya mungkin cuma 1 perak. Wah itu saya tahu apa arti kelimpahan. Semua hutang papa saya lunasin. Semua kita bayar. Karena kita untungnya gila-gilaan. Bisa sampai 150.000 US. Dengan dolar begitu. Nah makanya saya bilang, ikut firman Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi kita nggak boleh takut apa kata orang. Bukan perasaan kita. Tapi bagaimana waktu baca firman Tuhan, waktu mau jadi bupati, segala macam. Saya selalu menguji firman Tuhan, iluminasi yang saya dapat dengan 3 hal. Kalau itu keinginan daging kita, pasti kita aman, suka, dan menguntungkan. Nah, ketika saya mendapat iluminasi untuk pulang jadi bupati, membantu rakyat miskin, dan yang membutuhkan pertolongan, saya nguji, ini kehendak saya apa bukan? Kok panggilan jelas saya baca di Yesaya, terus baca, hampir tiap hari baca, menguatkan saya. Sama seperti ke DKI. Saya harusnya pulang ke Babel waktu itu, karena di survei bisa menang. DKI nggak jelas. Tapi waktu saya bergumul ke Babel atau ke DKI, kebetulan hari itu saya membaca Paulus naik banding ke Roma, ke Kaisar. Lalu itu tiba-tiba jadi iluminasi buat saya. Saya jadi bupati di Belitung Timur, memberikan jaminan kesehatan pendidikan, sistem anggaran yang transparan, nggak ada yang tahu. Jadi kalau mau jadi satu model, showcase, untuk mempertontonkan bagaimana pejabat publik itu melayani rakyat orang miskin dan membutuhkan pertolongan, itu harus di ibu kota. Seperti masa itu Roma itu adalah pusat budaya, pusat pemerintahan dan keuangan. Berarti iluminasi saya dapatnya Jakarta. Berarti saya nggak boleh pulang ke Babel. Tapi itu mesti uji. Apakah ini ambisi saya? Saya mulai cek. Kalau saya disurvei bisa terpilih di Jakarta atau partai yang dia memberikan pada saya, itu mungkin ambisi. Tapi ini mana ada yang mau kasih saya maju di DKI? Cerita sama siapa juga memalukan. Bilang aku mau jadi gubernur DKI. Berarti ini memalukan. Tidak masuk akal, memalukan. Dan yang ketiga, menakutkan. Saya bisa dipecat dari Golkar di DPR RI. Karena melawan partai. Nah, dengan 3 kriteria itu saya tahu ini panggilan. Nah, saya harus lebih menekunin, minta tanda selanjutnya. Ketika tanda selanjutnya makin jelas, ada partai yang mau kasih, ada pencalonan. Nah, saya tahu nih dari Tuhan. Makanya saya akan teruskan. Nah, itu kira-kira kenapa saya sampaikan harta yang paling berharga di dunia ini adalah firman Allah. Dan kemarin ada teman saya yang bukan Kristen, dia orang tua umur 80 tahun. Saya nggak pernah pikir dia akan jawab tanya seperti itu dan jawab seperti itu, tahu nggak? Kita lagi makan, dia bilang gini sama saya, Hok, menurut kamu di dunia ini yang gitu hebat sekarang, apa yang nggak pernah berubah? Waduh, saya bingung.
Apa yang nggak pernah berubah ya? Semua berubah terus. Ada katanya, apa? Ya Alkitabmu itulah nggak pernah berubah. Wah, terus saya mulai berpengalaman juga ketika anak saya ujian. Saya dapatkan kenapa saya tiap pagi. Orang tanya sama saya, kenapa kamu tiap pagi mesti baca Alkitab? Sekarang saya banyak keluar kota. Saya kadang-kadang naik pesawat jam 6. Setengah 6 mesti sampai di bandara. Berarti saya kira-kira setengah 5 lewat saya mesti jalan. Nah saya butuh tiap hari 2 jam sebelum saya siap untuk jalan. Siap sampai pakai baju untuk jalan. Berarti saya harus bangun 2.30. Nah kenapa saya mesti bangun 2.30? Saya harus ada waktu untuk baca Alkitab. Saya harus ada waktu untuk mencatat, mendapatkan iluminasi atau peringatan apa. Karena Alkitab itu, seperti Timotius mengatakan, Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik saya di jalan kebenaran. Nah, jadi waktu saya ditanya anak saya juga, saya jawab begitu. Saya bilang, kamu kalau ujian di sekolah, pernah nggak guru kamu bilang begitu? Minggu depan ada ujian. Terus kalian tanya, ujian apa ya? Ya, 7 mata pelajaran yang kalian pelajari, pasti kalian protes. Masa 7-7-nya? Enggak, salah satu dari 7, tetap protes. Tapi kalau gurunya bilang ya nggak mau ikut ujian, ya sudah, nilainya ya nggak lulus, terserah kalian. Apa yang kamu lakukan? Oh saya belajar 7-7-nya Pak katanya. Jadi keluar yang manapun saya sudah siap. Saya bilang ini prinsipnya sama. Hidup ini waktu kita bangun, mungkin waktu kita nyalakan HP kita tidak tahu ujian soalnya apa. Papan catur 64 kotak, itu kombinasi bisa puluhan ribu, bisa jutaan kombinasi. Nah, bagaimana hidup ini kita berani saya hadapin ketika saya bangun tidur keluar, saya tidak menyiapkan ujian dengan baik. Nah, jadi firman Tuhan itu begitu ajaib. Bahkan ketika saya dipanggil ke istana waktu itu untuk jadi komut, ini udah mulai ribut ini. Orang-orang mulai ribut menolak apa yang jadi dirut. Mereka pikir saya akan jadi dirut. Lalu ini mulai menolak keras. Nah saya waktu tahu dipanggil udah akan jadi komut, saya bertanya, doa. Saya malam mau tidur saya doa. Saya tanya, Tuhan kalau betul-betul jadi komut gitu ya. Terus saya harus apa ya? Ya saya tidur. Tapi besok paginya ketika saya membaca Alkitab, di bacaan hari itu, tanggal 23 November saya catat 2019, saya dikasih surat tanggal 22, tapi saya nggak tahu surat tanggal 22. Tanggal 25 baru masuk. Di 23 November 2019. Saya baca biasa saja di surat, kebetulan waktu itu saya lagi baca chronological, Alkitab chronological. Saya lagi baca di 1 Korintus 16, 18 terus saya lewat. Betul sudah sampai 18, saya kaget juga gitu loh. Ini kok kayak kasih tahu saya ya, saya mesti lakukan apa. Itu ada di 1 Korintus 16 ayat 18a. Di situ ditulis apa? Saya dapat gitu. Itu kan nasihat Paulus ke jemaat di Korintus. Tapi itu jadi iluminasi buat saya. Saya tulis, I must show my appreciation to all who serve so well. Jadi itu yang saya lakukan di Pertamina. Saya harus memberikan apresiasi kepada semua orang yang sudah melayani dengan baik. Lalu saya mulai cari ke ayat atasnya. Saya kelewatan ya. Saya dapatin lagi ayat ke atas yang di ayat 13 malah naik ke atas. Be on guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Nah ini yang Tuhan ingin saya. Anda juga nggak bisa mengapresiasi orang, bukan jilat orang. Tetap Anda mesti jaga-jaga. Mesti tetap berpegang prinsip di dalam iman. Apa imannya? Selama ini iluminasi yang saya dapat. Bahwa reputasi lebih berharga daripada segala kekayaan besar.
reputasi yang baik. Harus berani juga, mesti kuat hadapin yang pemain-pemain. Jadi bukan cuma memberikan apresiasi, harus berani. Lalu ayat yang ke bawahnya, itu juga 1 Korintus. Ini menarik sekali waktu saya baca itu ya. Lalu strong, keras. Apalagi bawahnya, 1 Korintus 16. Do everything with love. Lakukan segala sesuatu dengan dasarnya kasih. Kita menegur orang, bukan mau membinasakan orang. Seperti Tuhan kata, mungkin mereka tidak tahu, mungkin mereka terjebak. Kita mengasihi dia. Kita hanya benci kelakuannya. Bukan mau membinasakan dia. Nah ini prinsip ini yang saya pegang waktu saya masuk ke Pertamina. Itulah gunanya firman Tuhan saya baca tiap pagi. Itu memberikan iluminasi pengajaran kepada saya. Itu sih Pak Jayat. Panjang kau cerita. Kalau Pak Jayat suruh saya khotbah sepanjang tahun pun saya bisa. Karena saya tiap tahun, tiap hari catat dulu. Begini, Pak, tadi saya tertarik sekali kepada, silakan. Anda kan mengucapkan, Anda mempelajari Alkitab ini sekarang sampai kitab yang kelima dan akan yang keenam. Ya toh? Tadi Anda bilang begitu? Enggak, bukan kitab yang kelima. Maksud saya juga ganti-ganti Alkitab. Karena saya coret. Begini. Anda kan udah tadi... Jadi kalau penuh, saya beli lagi Alkitab yang lain. Enggak, begini. Anda kan cerita, kan gini, ya kita kan tahu sebagai sesama Nasrani, kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Nah, kalau menurut Pak Basuki, itu bagaimana? Anda tadi kan bilang Anda... Saya baca itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, dari Kejadian sampai Wahyu setahun. Makanya itu. Nah, Anda oke. Kenapa Pak? Masalahnya gimana? Begini, pertanyaannya saya sederhana. Tadi kan Anda menyebut Anda sudah baca yang nomor 1, bab kitab 1, kitab 2, kitab 3, 4, 5, kemudian 6. Nah, itu Anda yang apa? Yang Anda sudah baca itu yang maksudnya kitab 6 itu apa? Bukan kitab 6. Nah, ya, monggo. Saya telah membaca 6 buah Alkitab. 6 buah Alkitab. Kalau kita baca, kalau kitab Kejadian perjanjian lama kan ada 39 kitab buku. Okay. Lalu yang itu 27, dia 66. Jadi saya itu tiap tahun selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Waduh, Anda baca semua itu? Baca tiap hari, kira-kira 5 lembar, 5 halaman. Waduh, wah keren. Ya. Nah saya sekarang mungkin yang udah rutin habis sudah 30-an tahun baca. Iya. Jadi Alkitab waktu saya baca kan saya dapat iluminasi. Kalau saya dapat iluminasi, saya suka kasih pensil warna. Nah kalau kita udah baca 5 tahun, coretan kita tuh penuh tuh di Alkitabnya. Makanya saya ganti Alkitab baru. Oh, ngerti saya. Ya. Ini bukan kitab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sekarang saya lagi suka baca Alkitab yang New King James Version. Karena grammar bahasa Inggrisnya itu banyak. Bahasa Inggrisnya lebih ya ke UK ya, Inggris punya namanya New King James Version. Saya belajar bahasa Inggris saya itu dari Alkitab. Saya nggak pernah kuliah di luar negeri. Jadi saya tahu kelemahan saya itu di bahasa Inggris. Kadang pronunciation saya susah, salah. Dulu kan nggak punya aplikasi. Kalau sekarang ada dictionary.com apa. Dulu kita mesti pakai Alphalink lah. Kadang-kadang juga nggak tepat. Jadi saya suka baca Alkitab tuh bahasa Inggris. Kalau nggak ngerti artinya, buka Alkitab bahasa Indonesia. Iya. Jadi gampang kan? Iya. Tinggal pronunciation-nya mesti tepat. Pronunciation tepat sekarang kita dibantu ada dictionary.com, gampang lah. Kita bisa tahu, terus ada suara. Sekarang Alkitab juga sudah banyak yang audible. Yes. Kalau kita baca buku pakai Kindle, kan ada audible ya. Bisa masuk ke HP juga. Nah, jadi kita kan ngucapin nama orang kita bisa lebih tepat. Jadi itu sangat bagus untuk belajar bahasa Inggris. Iya.
Setuju. Ya, Sebenarnya buku pelajaran bahasa Inggris terbaik di dunia ya Alkitab. Alkitab. Semua ada. Baik, Nah, itu baik. pelajaran bahasa Inggris bagus sekali. Bagus. Ya, jadi saya mengerti. Saya pikir tadi ternyata Anda itu malah sudah baca Alkitab itu 6. Ya, karena semua penuh dengan coretan Anda itu tadi kan. Iya. Oke. Nah, sekarang begini. Jadi kita kan berawal dari COVID. Nah, tapi Anda kan cerita itu tadi secara sekilas jadi belum mendalam. Nah, bagaimana sebab begini, kita semua kan pada saat ini punya ketakutan yang sama, kekhawatiran yang sama, kecemasan yang sama, yaitu keterpaparan kalau kita kena COVID itu. Nah, Anda tadi menyebutnya bagus sekali. Anda punya booster yang terbaik, yaitu booster itu adalah vaksin itu sendiri. Ya, itu tepat sekali. Itu tepat sekali. Ya, karena itu kan vaksin itu jadi Anda sudah mengalami yang kuat sekali. Nah, begini. Iya, oke, boosternya udah. Ya, nah, begini. Apakah Anda bisa berkisah tentang dulu waktu pertama itu Anda itu kena COVID, setelah tahu kena COVID itu, nah di situ firman Allah yang mana yang menyebabkan Anda bisa demikian tegar dan bahkan cepat menjadi sembuh sekali. Ini saya kira banyak yang ingin belajar dari Anda. Silakan. Saya kalau kena COVID saya nggak ada satu ayat yang saya semacam jadi mantra, bukan gitu. Saya waktu duduk doa saya cuma ingat aja. Salah satu misalnya Yesaya bilang dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak proses kesembuhan, pemulihan. Jadi sebetulnya yang kita butuhkan. Yang kedua, saya pegang janji firman Tuhan. Saya udah dibayar lunas di atas kayu salib. Tidak boleh satu proposal apapun terhadap saya boleh jadi tanpa seizin Tuhan. Jadi ketika saya masuk seperti itu, saya mulai sadar semua Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan saya dan keluarga saya. Jadi buat apa saya jadi saling menuduh atau kita kesel atau kita khawatir. Toh hidup kita di tangan Tuhan. Dan saya juga percaya Tuhan masih mau pakai saya dan keluarga saya jadi showcase untuk mempertontonkan kuasa transformasi dia. Sehingga saya berpikir, ya sudah, kita bersyukur. Justru ini punya maksud. Waktu kami kena juga lagi sepi kan, rumah sakit lagi sepi. Nah, jadi mungkin ini satu cara untuk menghadapi untuk booster. Kita ngalamin virus yang betul. Dan situ saya gunakan perspektif Allah. Perspektif yang benar ya perspektifnya Allah. Jadi kalau dibilang ayat yang mana, ya semua ayat yang pernah saya baca, waktu saya doa, itu yang keluar kayak dialog sama saya, jadi kayak komunikasi sama saya. Nah, komunikasinya bisa Pak Basuki ceritakan. Komunikasi bukan dengar suara, kalau dengar suara saya juga kabur, Pak. Tiba-tiba lagi doa, saya juga kabur. Ya kan? Memang ada orang punya pengalaman dengar suara Tuhan, dengar apa, aduh saya bilang saya nggak punya pengalaman itu. Karena kalau saya dengar ada suara Tuhan ngomong langsung, saya bisa kabur, saya birit-birit. Saya bilang, Jadi Tuhan tahu saya. Bagus, jawaban Anda bagus sekali ya. Iya. Jadi Anda mengingatkan kita semua bahwa suara Tuhan itu ada di dalam. Oke, maaf ya. Jadi Ya, Anda mengingatkan semua tadi dengan cara bagus. Iya, oke. Ya. Jadi firman yang pernah kita baca, orang yang percaya kan percaya. Ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, dia memberikan roh Allah, roh kudus tinggal di dalam tubuh saya. Nah, roh kudus inilah yang bertugas mengingatkan saya. Yes. Apa yang pernah saya baca, pernah saya dengar, atau ya, dia akan ingatkan. Dia akan kasih kepekaan. Nah, itu yang kita jadi tahu. Oh, jadi makanya diuji lagi. Ini keinginan daging
Kalau daging kan pengen populer, pengen aman gitu kan. Nah, tapi kalau ada panggilan itu jelas, ya kita jalanin. Sama waktu saya dipanggil masuk ke politik. Saya tidak mau jadi politikus sebetulnya. Cita-cita saya mau jadi konglomerat, Pak. Iya, Pak Jaya. iya, iya, iya. Jadi konglomerat, saya pikir bisa bantu banyak orang miskin. Tapi ketika Tuhan kasihkan saya uang yang lumayan banyak dulu, terus papa saya bilang, kamu kalau membantu orang miskin, kasih 500.000 satu orang. Dulu UMK cuma 400.000 lebih. Kamu hanya bantu 2.000 orang. Dan di rumah bisa berantem semua karena dengar kamu bagi duit. Dan kamu kalau cuma punya 1 miliar, mana mungkin mau bayar bagi 1 miliar. Nah, tapi kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan itu. Tanpa pakai uang kamu. Jadi makanya papa saya bilang, kamu nih cocoknya jadi pejabat, bukan pengusaha. Kalau cita-cita mau bantu orang banyak. Kecuali kamu pengen hidup untuk kamu sendiri, mau jadi kaya raya. Tapi jangan pernah berpikir kamu kaya bisa bantu orang miskin. Ada pepatah Tiongkok kuno, kalau nggak salah ya. Saya juga lupa. 1.000 keluarga kaya tuh nggak bisa bantu 1 keluarga miskin. Kalau dia nggak nolong dia. Ini pepatah Tiongkok kuno. Iya, iya, iya. Jadi kadang-kadang itu banyak orang miskin itu sebenarnya bukan karena tidak dibantu, tapi karena kemiskinan infrastruktur. Salah satu misalnya orang sakit jadi miskin. Makanya disitulah saya memperjuangkan semacam BPJS. Mungkin Bapak sekarang baru tahu kan ada orang miskin masuk kelas 3 nggak banyak. Dulu pertama kali ASKES itu bukan pakai kelas 3 Pak, pakai survei BPS. Tanah, lantai tanah Pak, dinding gedek, itu baru dapat. Nah sejak saya jadi bupati, saya ngelawan sistem itu Pak. Bagi saya, gunakan kelas 3. Jika orang PT ASKES masih ingat semua, itu saya yang keluarkan ide itu Pak. Di Belitung Timur. Semua orang sakit, saya tanggung. Asal mau masuk kelas 3. Karena orang kaya nggak tahan Pak. Kelas 3, 1 kamar mandi, 8 ranjang, 10 ranjang. Nah di situ, tapi di Jakarta saya bikin 4-6 di pasar Minggu. Saya pikir lebih manusiawi. Kalau sampai 10 juga repot antri. Oke. Oke, Pak, terima kasih. Tadi betulnya Anda sudah menjawab dengan bagus sekali bahwa sudah ada, yaitu tadi firman Allah itu sebetulnya ada di dalam hati nurani kita, sanubari nurani kita sendiri. Itu yang kita dengar. Ya, bukannya suara. Ya, kalau suara kita tadi, Anda bagus sekali ilustrasinya, kabur semua kita malah. Nah, oke. Nah, tadi ini maaf, ini ternyata ada pertanyaan-pertanyaan, karena ini ada yang nonton. Tanyanya, silakan. Ini Pak Ahok, ya, dari Maria. Wah, Bunda Maria ini. Masih ingat Pak Ahok dulu pernah marah-marah kepada ibu-ibu dan bicara, maaf, kotoran, aduh itu kata tidak mau saya baca di televisi. Bagaimana relevansinya dengan ajaran Yesus menurut Bapak? Silakan, Bapak. Pertama, itu memang kita bicara kurang berhikmat. Kita emosi. Itu pertama. Kedua, banyak orang Kristen itu sebetulnya hanya bisa mengkritik orang. Tapi dia tidak mengerti firman Tuhan. Misal contoh gitu ya. Ada satu orang lucu banget. Satu hari saya lupa ayatnya di mana gitu. Dia sampai telepon saya tuh Pak. Kenapa? Gini bang. Dia orang Batak. Saya perlu ngomong sama abang. Kenapa? Saya ngerti sekarang kenapa abang gunakan bajingan. Loh kenapa? Saya ketemu ayatnya tuh di bilangan apa dia bilang. Saya lupa lah bilangan berapa gitu. Ini ketika orang Israel minta daging, nggak puas cuma makan mana, itu Allah menggunakan kata bajingan kepada mereka. Karena memang bajingan. Dibilang bajingan nih. Wah kalau kita dengar kita sok-sopan kita nggak terima. Atau ada yang kedua. Ini juga menarik sebetulnya ketika saya membaca itu ya.
Banyak orang datang menghibur saya macam-macam gitu. Tapi ketika masalah perceraian saya dapat pergumulan berbeda. Baik saya tulis, nanti sebentar lagi mungkin akan terbit buku iluminasi saya selama di dalam tahanan. Itu selama 20,5 bulan, itu ada 720 halaman. Saya minta pendeta yang edit. Bagaimana setiap iluminasi yang saya baca tiap Alkitab selama 20,5 bulan saya catat. Dapatnya berbeda, dijadiin satu buku. Tapi bukan semacam harian, tapi berdasarkan secara psikologi. Jadi perjalanan spiritualitas. Nasihat macam-macam. Saya hanya bilang gini, kamu pernah baca kitab Ayub nggak? Kenapa katanya? Ayub bilang gini sama teman-temannya. Karena kita orang Kristen yakin semua yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Kita sepakat kan? Semua yang di dalam Alkitab firman Allah gitu. Lalu si Ayub bilang begini, penghibur sialan kalian semua ini. Coba kalau kamu di posisi saya. Langsung teman saya diam. Itu bukan saya nggak ngomong ya. Saya minjem kata Ayub ya. Saya udah lagi susah kayak gini, udah tertimpa semua, udah susah. Makanya saya bilang penghibur sialan kalian semua. Coba kalau kamu jadi saya. Nah itu ya. Kalau mama saya lebih berhikmat, kalau mama saya jawabnya. Mama saya lebih berhikmat. Dia nggak pakai Alkitab, dia bilang begini. Ya sudah, kalau kalian anggap anak saya salah, saya doakanlah kamu punya menantu perempuan seperti dia. Nah, saya ingin lihat kamu jadi mama itu seperti apa. Mudah-mudahan Tuhan nolong kalian lebih baik. Nah, kalau itu aja mama saya bilang. Kalau kamu nggak punya anak laki-laki, mudah-mudahan punya cucu menantu yang seperti itu. Wah, mama saya lebih bijak dijawabnya. Langsung diam. Nah, jadi saya kira itu firman Tuhan itu yang... Lalu contoh yang ketiga. Ini waktu di gereja orang nggak suka saya ngomong seperti itu. Ketika ada perempuan yang bukan Israel minta disembuhin anaknya, Yesus bilang begini, nggak pantas makanan anak-anak dikasih sama anjing. Lalu perempuan itu mengatakan, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja. Lalu Yesus mengatakan, sungguh dia beriman. Oh, kita bisa mengatakan itu hanya sebuah kata kias. Tapi kita lihat satu hal yang sangat menarik. Ketika Yesus di bait Allah, ini bait Allah nih, tempat ibadah. Ada majelis MUI-nya nih, majelis ulama Israelnya nih Pak. Ada MUI. Di sana, di gereja, di bait Allah, Yesus datang, dia lihat semua tukar duit, dagang, lalu diobrak-abrik itu meja. Dia pakai cambuk, dia pukul-pukul. Pertanyaan saya, Yesus Anda itu kurang ngajar banget. Bisa nggak sih ngomong baik-baik gitu loh Pak Jaya? Kenapa mesti bolak-balikin meja orang, pakai cambuk, usir-usir orang, lalu dia marah. Rumah bapakku ini rumah doa. Kalian jadikan sarang penyamun. Kira-kira gitu kan. Ada berbagai terjemahan. Kalau kita yang mau sopan santun ini, yang suka santun, Yesus itu sangat tidak santun. Apalagi Paulus, menurut saya sangat kurang ajar. Bisa ngomong baik-baik dong, kan kamu guru agama. Masa sih nggak bisa minta waktu temuin MUI, Majelis Ulama Israel maksud saya, untuk ngomong, jangan dagang, ada kitab suci ngomong begitu. Masa main datang, main labrak saja. Nah itu penjelasan saya seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ini masih ada lagi. Ini dari Awan. Salam hormat Bapak Basuki. Doa-doa apa saja yang Bapak gunakan ketika Bapak berada di titik terendah dan mampu bangkit kembali dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih. Nah, ini mungkin Pak Awan belum mendengarkan tadi keseluruhan, padahal Anda sebetulnya sudah cerita, tapi
demi menghormati Pak Awan, tolong Pak Basuki, tolong Anda ulang lagi, jangan bosan-bosan, tolong. Ini kan Yang pasti melayani. bukan doa Bapak kami. Ah, Yang pasti bukan doa Bapak kami. Doa Bapak kami itu bukan mantra bagi saya. Nah, saya mengalami titik paling nadir itu ketika masalah putuskan perceraian. Ketika nah, seperti itu. oke. Itu ayat mana yang menolong saya untuk memutuskan? Karena kita takut, malu laki-laki kalau ya saya kan bukan kurang gagah gitu. Ada satu perasaan itu kalah. Saya ini orang yang dilatih tidak pernah mau kalah. Kita laki-laki nggak ada mau kalah, gengsi tinggi. Oke. Apalagi kita termasuk orang terkenal. Apa kata orang? Iya. Ini bisa setir ini. Nah, makanya saya sampaikan ketika masuk dalam tahanan itu ada dua tadi ayat tadi. Pertama saya tahu ini anugerah, kedua ini usaha. Ketika saya galau, saya doa, saya minta damai sejahtera Kristus, perintah hati saya. Sebagaimana saya dipanggil satu tubuh dengan Tuhan. Dan saya mau bersyukur atas apapun yang saya alami dalam hidup ini. Tidak boleh ada apapun yang membuat saya galau sehingga dia melebihi Tuhan. Karena Tuhanku, Allahku, dia lebih besar. Dia nggak boleh apa kata orang yang mempengaruhi, yang membuat saya galau. Atau saya bertindak ikutin kata orang, bukan firman. Nah, itu prinsip yang saya pegang. Nah, kalau mau doa itu, tentu saya tahu ini ada anugerah Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, waktu kita ragu, kita minta tanda, itu jadi berbicara pada kita. Makanya saya catat, semua tertulis. Dan saya kasih pendeta lihat. Bagaimana ini, karena bukan saya ngarang, kan setiap pagi kan nggak bisa. Suasana hati kan berbeda. 20,5 bulan di dalam. Ya, semua yang saya ngalamin, saya tulis secara psikologi. Pada keluar di buku yang panggil saya BTP itu, secara psikologi pikiran. Nah, kalau yang spiritualitas itu secara iluminasi dari firman Tuhan yang saya baca. Ya, 20,5 bulan itu ya hampir 2 kali saya baca. Dapatnya berbeda. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Pak Awan. Semoga Anda terilluminasikan ini oleh apa? Ada lagi? Pak Ahok. Kalau waktu bisa diulang, apakah Bapak bersedia menjadi gubernur DKI atau lebih tertarik nanti menjadi gubernur di ibu kota negara yang baru? Wah, ini dari Agus. Ini pertanyaan bisa ke masa lalu tapi juga ke masa depan. Waduh, ini keren ini. Silakan Pak Basuki Cahayapurnama. Saya sudah sampaikan. Saya nggak pernah bercita-cita menjadi gubernur atau jadi apapun juga. Saya hanya menggumuli panggilan yang ada berdasarkan iluminasi firman Tuhan yang saya baca. Kalau Tuhan menuntun saya untuk jadi apa, saya akan taat jadi apa. Itu prinsip saya. Kalau mau secara pribadi, saya mau jadi presiden direktur, Pak. Yang perusahaan besar yang kaya, Pak. Yang bonusnya bisa puluhan miliar setahun, Pak. Pak Suki, saya tanya sekarang. Kalau Anda suruh milih ya, apakah menjadi presiden direktur perusahaan yang besar atau presiden Republik Indonesia? Ya, kalau bisa pilih, bisa jabat presiden Republik Indonesia lah, Pak. Karena kita akan menentukan 270 juta punya rakyat, punya masa depan. Oke, bagus, sudah. Jawaban bagus. Ya. Sekarang, masih ada lagi? Sudah nggak ada. Pak Basuki Cahayapurnama, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tapi begini Pak, kan saya ini tentunya pertanyaan-pertanyaan saya dangkal sekali sifatnya. Nah, apakah masih ada yang belum saya tanyakan, tetapi menurut Pak Basuki itu perlu kita ketahui mengenai Yesus sebagai pedoman perjalanan hidup kita. Silakan. Ini juga jangan salah paham. Banyak orang Kristen kadang-kadang itu
suka dituduh. Kenapa saya dianggap kafir? Gak boleh jadi pemimpin. Karena dianggap satu kesalahan terbesar orang Kristen adalah menuhankan manusia. Yang kedua, kesalahan terbesar dianggap Tuhannya ada 3. Dan kesalahan yang lain adalah dia mengatakan Yesus anak Allah. Ada lagi tambahan satu, bagaimana Tuhan mati di kayu salib, dunia langsung vakum dong, tidak ada Tuhan. Nah, saya kira di sini orang Kristen harus memahami betul kenapa disebut 3 Tuhan. Tidak pernah di dalam seluruh kitab suci ada kata 3 Tuhan. Kita mengenalnya dengan Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Kenapa ada Allah Trinitas, Allah Tritunggal? Karena memang ada Allah. Kita kalau baca dengan baik, Yesus itu adalah firman Allah, kalimat Allah yang mengandung oleh roh Allah. Istilahnya kasarnya kira-kira ya roh Allah yang menyebabkan si Maria hamil, si perawan ini. Jadi kita bisa bayangkan ada Allah, ada firman Allah, ada kalimat Allah, ada roh Allah. Ini 3 apa 1? Ya 1. Kalau kita bilang 3, kamu nggak benar. Allah cuma 1. Makanya kita mengenal dengan Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Lalu kenapa disebut anak Allah? Ya tadi saya jelaskan. Kalau si A yang menghamili seorang perempuan, ya lahir anaknya namanya anak A. Bukan hal yang heran. Lalu yang mati di kayu salib itu Allah. Bukan. Itu manusia Yesus yang mati. Domba Allah untuk menebus dosa manusia. Lalu ketika dia mati, 3 hari roh Allah menghembuskan kembali roh ke dalam dia untuk hidup. Apa yang aneh? Nah, jadi prinsip ini yang harus kita ketahui. Nah, itu yang saya selalu yakinin. Saya bukan kafir. Saya justru pemegang tauhid yang paling keras. Saya berusaha. Kenapa saya butuh Yesus? Karena saya tidak mampu melaksanakan 10 hukum Taurat. 10 Commandment. Banyak agama nggak pernah tulis 10 Commandment. Hanya kitab perjanjian lama, 39 kitab. Itu sama dengan kitabnya orang Yahudi. Persis. Sebenarnya ada 7 lagi kitab tidak tercatat. Karena waktu itu hilang. Lalu ada perjanjian baru. Apa 10 Commandment? Kita begitu ketat kok. Tidak boleh ada Allah lain selain aku. Yang kedua, nggak boleh membuat barang apapun juga di atas atau di bawah langit yang menyerupai aku untuk disembah. Yang ketiga, nggak boleh menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Yang keempat, hormati hari Sabat, hari perhentian. Ketika Tuhan menciptakan langit bumi 6 hari, hari Sabat ya hari Minggu. Ketujuh. Yang kelima, hormati ayah ibumu. Jangan menghina, kenapa? Karena disitulah kamu akan diperpanjang umurnya, janji Tuhan. Yang keenam, jangan membunuh. Sebenci-benci kamu sama manusia, nggak boleh teriak bunuh orang. Yang ketujuh, sesuka-suka sama kamu sama orang, nggak boleh berzina. Yang kedelapan, sesusah-susah kamu nggak boleh mencuri. Yang kesembilan, Anda tidak boleh bersaksi dusta dan sesamamu, menyebarkan hoaks atau memfitnah orang di pengadilan. Yang ke-10, Anda tidak boleh menginginkan milik sesamamu. Semua manusia nggak sanggup lakukan. Nggak ada manusia sanggup, karena kita berdosa. Karena itu butuh pengampunan Yesus di atas kayu salib untuk menebus ini. Nah, itu yang saya yakinin, dan saya berharap orang tidak memandang orang Kristen sebagai penganut 3 Tuhan. Karena tidak pernah dalam kitab suci Alkitab ada 3 Tuhan. Dan kesalahpahaman ini harus dimengerti dari orang. Saya kira itu yang penting, Pak. Terima kasih. Anda ini betulnya penginjil ya, Pak Basuki Cahayapurnama. Saya bukan penginjil, Pak. Saya kira setiap orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan,
itu dalam dorongan hatinya pasti ingin membagikan orang lain untuk mengalami. Terima kasih Pak Basuki Cahayapurnama. Saya tidak punya apa-apa Pak Basuki untuk mengungkapkan terima kasih kepada Anda. Hanya Terima kasih. sebuah piagam yang sangat-sangat sederhana, bahkan nggak ada warnanya ini. Ya, ini dari Jaya Semar Institute mengucapkan terima kasih kepada Insinyur Basuki Cahayapurnama MM yang telah Master Management yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara Jaya Suprana Show dengan tema Ajaran Yesus Kristus Pedoman Hidup. Tepuk tangan untuk Bapak Basuki Cahayapurnama. Terima kasih Bapak, nanti kita kirim Bapak ke alamat Bapak. Ya, makasih Pak. Nah, kemarin saya baru kunjungin kilang di Pelaju. Bapak kasih muri kilang paling tua, masih bisa berproduksi. Itu harusnya bukan cuma masih bisa berproduksi, masih bisa untung 76 juta dolar, Pak. Sedang kita lakukan optimasi, Pak. Kilang di Pelaju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.